hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 15. Hari ini ayat firman Tuhan yang kita baca cukup banyak saudara. Demikian saudara ayat yang pertama dari Matius pasal yang ke-10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun di atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Pembacaan kita pada hari ini berkisar bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan, memperlengkapi, dan juga mengutus pekerja-pekerjanya di dalam ladang Tuhan. Jadi saudara ayat 1 di mana kita baca tadi menyatakan bahwa Tuhan Yesus panggil ke-12 murid Tuhan Yesus dan bukan hanya memanggil mereka tapi memberikan kepada mereka kuasa atau otoritas untuk mengusir roh jahat dan juga untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, saudara perhatikan di sini Yesus memanggil. Kalau saudara lihat di Injil yang lain, mereka bahkan menulis sebelum Yesus memanggil ke-12 murid ini, Yesus ada dalam doa terlebih dahulu. Coba saudara lihat prosesnya. Yesus memanggil mereka dengan nama, tercatat dengan jelas. Ada 12 rasul. Mungkin pertanyaannya kenapa 12? Mungkin sekali di sini Yesus sedang berkata seperti 12 suku Israel. Sebab mulai dari mereka lah terjadi pembaharuan bagi Israel. Yesus sedang menyiapkan sebuah proses dan rencana pemulihan. Bagaimana orang Israel akan dipulihkan oleh berita yang akan dibawa oleh ke-12 orang ini. Nah tentu ke-12 orang ini merupakan pekerja-pekerja yang Yesus siapkan. Menjawab apa yang dia katakan di pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-35 sampai 38. Tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah di sini Alkitab berkata, mereka dipanggil pada Yesus. Kemudian Yesus memberikan kepada mereka otoritas. Yesus memberikan kepada mereka kuasa. Kemudian mengutus mereka. Jadi dengan jelas, Yesus memiliki sebuah pemahaman yang jelas dengan memilih 12 orang untuk menjadi narasi. Narasi ini dipakai oleh Matius untuk mengatakan, Sang Mesias datang untuk membawa pembaharuan bagi orang Israel. Saudaraku, setelah Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada murid-muridnya, dia juga kemudian mengutus mereka. Jadi saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada mereka. Yaitu yang pertama, saudara pergilah pada umat perjanjian
Apa maksudnya pada umat perjanjian di sini? Di sini tentunya Tuhan Yesus memang mengutamakan umat perjanjian, di mana Tuhan Yesus mencari orang-orang yang terhilang dari umat Israel. Lalu beritakanlah kerajaan sorga, karena kerajaan sorga sudah dekat. Jadi berita kerajaan sorga tetap merupakan prioritas yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Karena manusia memang diciptakan dengan tujuan Tuhan, yaitu terfokus pada kerajaan, yaitu tentunya keserupaan dengan Tuhan dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau sudah perhatikan baik-baik selebihnya, Tuhan Yesus kemudian memberitahukan kepada mereka tentang keutamaan dari pekerjaan mereka. Karena begitu utamanya pekerjaan mereka, di mana waktu mereka memberitakan Injil, mereka kemudian akan menyembuhkan orang lain, dan kemudian menyembuhkan orang sakit yang kerasukan setan, dan kemudian lebih memperhatikan kepentingan orang lain. Makanya Yesus berkata kepada mereka, nggak usah mementingkan pemikiran-pemikiran yang lain, tidak perlu bawa emas, tidak perlu bawa perak, tidak perlu bawa tembaga, tidak perlu bawa yang lain. Bukan berarti hal tersebut tidak penting, tapi Yesus lebih mau mereka terfokus kepada tugas mereka dan apa yang mereka harus kerjakan. Mereka terfokus kepada orang-orang yang akan dilayaninya. Selebihnya Yesus mengatakan tentang strategi. Apabila kamu masuk ke dalam sebuah kota atau sebuah rumah, katakan salam pada mereka. Salam damai sejahtera. Kalau mereka menerimanya, berkat turun ke atas mereka. Ditulis mereka menerima salam itu akan datang pada mereka. Kalau mereka menolaknya, salamnya balik pada engkau. Dan dikatakan, kalau kamu masuk dalam sebuah kota, kemudian orang-orang kemudian menolak engkau. Alkitab bilang begini, sudah nggak usah bikin yang lain, nggak usah marah, nggak usah repot, kebaskan debu kakimu, kemudian keluarlah, tinggalkan mereka. Sebab selebihnya adalah urusan Tuhan. Sebab di sini Tuhan mau mengatakan kepada kita, bahwa dalam pemberitaan Injil kita harus fokus pada kedua hal tadi. Pada umat perjanjian, kemudian kepada pemberitaan Injil Kerajaan Allah dengan ditandai dengan kesembuhan, kuasa, otoritas untuk melenyapkan kelemahan dan penyakit dari orang-orang yang dilayani. Saudaraku, saat ini pun Tuhan Yesus sedang mencari orang-orang yang dipanggilnya, orang-orang yang diperlengkapinya. Tuhan mempersiapkan mereka, Tuhan mempersiapkan kita sekalian untuk diutus oleh Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, mari kita berdoa supaya kita terbuka kepada Tuhan untuk mengizinkan Tuhan memakai kehidupan kita. Biar Dia memanggil kita, kita berespon pada panggilannya. Dan izinkan Dia memproses kehidupan kita dengan mengimpartasi kemampuan dan otoritasnya memperlengkapi kita untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami terus mendengar suara itu. Kami mendengar panggilan Juru Selamat. Kami mendengar panggilan Mesias yang memanggil banyak orang untuk datang, dipersiapkan, diperlengkapi untuk diutus bagi pekerjaan pelebaran kerajaan Allah, bagi pekerjaan penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Kami berdoa Tuhan, biar kami semua tersedia bagi Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk diutus ke tempat pekerjaan kami, diutus ke tempat di mana kami berada, diutus ke tempat di mana kami bersekolah, kami bekerja, kami terlibat dengan banyak orang. Biar di situ kerajaan Allah dinyatakan. Pakai kehidupan kami. Dan kami tersedia untuk panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajak kami terlibat di dalam pekerjaan dan karya-Mu yang besar. Kami bersyukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.